Selamat pagi, saya Nadia Ardiwinata bersama Anda di Good to Great because good is the enemy of great. Disiarkan live di 92,6 FM Radio Idola Semarang, live streaming at www.radioidola.com, dan dimanapun Anda berada, Anda bisa dengar Idola melalui aplikasi. Sekarang kita mau diskusi. Ini topik yang kedua kita pagi hari ini ya. Kita mau bahas soal pembatalan kenaikan UKT. Dapatkah mengatasi problem pembiayaan di pendidikan tinggi negeri kita? Publik mengapresiasi langkah pemerintah yang membatalkan rencana kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri tahun ini. Namun keputusan pemerintah tersebut dinilai belum sepenuhnya melegakan bagi mahasiswa karena kenaikan biaya kuliah yang menggelisahkan masyarakat masih dapat terjadi pada tahun-tahun mendatang dan polemik dapat kembali berulang. Sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk meninjau ulang aturan terkait perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Hal ini agar kampus tidak hanya mengandalkan iuran orang tua atau mahasiswa sebagai sumber pendanaan. Jadi benarkah pembatalan kenaikan UKT tidak akan serta-merta mengatasi problem pembiayaan di pendidikan tinggi negeri kita? Apa yang perlu ditinjau ulang dari aturan terkait PTNBH? Di sisi lain, apakah mahalnya UKT mempunyai hubungan kausalitas dengan status PTNBH? Mitra Idola, untuk memperoleh gambaran atas persoalan ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, Bapak Ubaid Matraji. Beliau ini adalah Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI. Halo, selamat pagi Pak Ubaid. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, semoga sehat selalu ya Pak Ubaid Matraji. Amin, amin. Amin. Setelah diwarnai aksi demo mahasiswa di sejumlah kampus, akhirnya pemerintah membatalkan kenaikan UKT. Bagaimana Anda atau JPPI mencermati keputusan pemerintah tersebut, Pak? Jadi perlu diluruskan, itu bukan pembatalan ya, tapi penundaan. Oh. Jadi setelah Mas Menteri mengeluarkan statement, lalu Presiden juga ditanya sama wartawan, dan Presiden jelas menjawab bahwa kemungkinan akan naik 2025 gitu. Oh. Jadi kan penundaan, bukan pembatalan sebenarnya. Iya benar juga. Itu yang pertama gitu. Iya ya. Kemudian yang kedua, jadi pembatalan itu nggak mungkin gitu. Karena apa ya? Tadi itu tidak jelas ini. Operasional kampus yang besar itu, pertanyaannya adalah yang nanggung siapa kalau dibatalkan gitu. Iya. Kalau status kampus ini adalah bukan PTN, tapi kampus-kampus negeri itu berubah menjadi PTNBH, maka negara tidak lagi membiayai PTNBH. Nah kalau negara nggak membiayai PTNBH, terus sumber pendananya dari mana? Ya jelas dari masyarakat melalui UKT gitu loh. Jadi kalau UKT mahal ini dibatalkan, itu kampus bisa gulung tikar gitu. Karena pendananya dari mana gitu. Jadi ini karena pembatalan pemerintah ini udah nggak lagi. Oh iya. Artinya pembatalan ini nggak dapat mengatasi problematika pembiayaan di pendidikan tinggi negeri kita. Iya, karena itu nggak ke akar masalah. Nggak ke akar masalah. Jadi akar masalahnya itu kan apa yang menyebabkan UKT itu mahal gitu kan. Iya. Jadi UKT mahal itu karena dulu sebelum berubah menjadi PTNBH, biaya kampus ya, operasional kampus dan lain-lain itu ditanggung oleh negara. Begitu berubah menjadi PTNBH, yang nanggung masyarakat, gitu. Ya kan? Nah, selama status PTNBH ini dipertahankan, ya, tidak ada revisi Undang-Undang 12 tahun 2012, maka selamanya UKT ini akan memberatkan masyarakat karena pemerintah tidak lagi membiayai PTNBH gitu. Jadi kita berdebat apapun soal UKT murah, ya kan? Kalau tidak diubah menjadi PTN, tetap menjadi PTNBH, ya akan tetap mahal gitu. Karena pemerintah nggak lagi membiayai PTNBH gitu. Nah kalau pemerintah nggak membiayai PTNBH, pertanyaannya adalah dari mana PTNBH itu
dapat sumber dana gitu. Kalau nggak dari masyarakat. Itu memang ada hubungan kausalitas ya antara mahalnya UKT dengan status PTNBH itu ya. Iya, jadi sebenarnya kebijakan PTNBH ini di mata kami ya, ini jelas inkonstitusional. Jadi amanat pembukaan UUD 45 alinea keempat itu sudah sangat jelas. Kenapa NKRI ini didirikan oleh para pendiri bangsa ini, yaitu tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, ya salah satu jalan yang harus disediakan oleh pemerintah soal kebijakan pendidikan, pelayanan pendidikan yang berkeadilan bagi semua. Jangan seperti sekarang, di mana pendidikan tinggi dianggap bersifat tersier, dianggap barang mewah, menganggap wajar bahwa hanya anak orang kaya saja yang bisa akses. Nah, mestinya berdasarkan pasal 31 UUD 45 itu harus ditarik ke situ bahwa semua warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Gitu. Lah peran pemerintah di mana ya? Pemerintah harus hadir, pemerintah harus berpihak dalam soal pembiayaan pendidikan supaya berkeadilan bagi semua. Jangan seperti hari ini orang UUD 45 mengamanahkan, memerintahkan untuk bertanggung jawab soal pembiayaan, soal penyediaan layanan, malah dialihkan ke PTNBH, lembaga berbadan hukum. Jadi mesti ditinjau ulang tuh peraturan PTNBH ini maksudnya ya Pak? Iya, jelas inkonstitusional karena itu adalah tugas negara, mandat Undang-Undang 45 ya kan, tetapi kemudian negara cuci tangan lalu bebannya dialihkan ke masyarakat. Ini menyalahi Undang-Undang Dasar 45. Kedepannya bagaimana? Apa rekomendasi JPPI pada pemerintah atas persoalan UKT ini yang agar nggak kembali memicu polemik dan memberatkan masyarakat, Pak Ubaid? Jadi masyarakat itu ingin kebijakan yang berjangka panjang ya. Kebijakan itu berkelanjutan. Bukan kebijakan itu hanya respon sesaat gitu ya. Gitu. Tetapi kebijakan itu harus menyentuh perubahan di level akar masalah gitu. Sehingga masalah tidak lagi tumbuh. Ketika kebijakan itu hanya menyentuh level teknis, tidak pada akar masalah, maka masalah akan tumbuh di kemudian hari. Ya kan? Karena itu JPPI dengan jelas menyatakan bahwa ini bukan pembatalan. Ini hanya penundaan. Kenapa? Ya karena akar masalahnya masih dibiarkan. Karena itu JPPI merekomendasikan supaya PTNBH itu dikembalikan ya menjadi PTN. Gitu. Kalau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menjadi payung PTNBH itu harus segera direvisi oleh DPR. Karena undang-undang ini jelas inkonstitusional gitu. Di mana kewajiban pembiayaan pendidikan tinggi itu ada di pemerintah, ya kan? Tapi hari ini justru dialihkan ke masyarakat. Ini pemerintah lari dari tanggung jawab, pemerintah cuci tangan dan ini nggak boleh terjadi. Gitu. Baik. Terima kasih banyak nih Pak Ubaid sudah menyampaikan ini di Radio Idola Semarang. Sampai jumpa lagi Pak Ubaid. Salam sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Idola, gimana komentar Anda? Kita sudah dengar tadi pandangan pemikiran narasumber kita, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Pak Ubaid Matraji. Nah, sebagai civil society, pemilik kekuasaan tertinggi yang memberi mandat kepada negara dan pemerintah, Anda Mitra Idola kami undang untuk berkomentar tentang pembatalan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri tahun ini. Gimana komentar Anda? Saya tunggu lewat telepon 0246710808 atau lewat WhatsApp Radio Idola ya di nomor 0811 279260.